dari SDN Bintaro 2 Kabupaten Jember, Bapak Ibu. Mohon maaf kami terlambat satu kabupaten karena kami dapat surat tugasnya siang tadi jam 2 dan harus langsung berangkat jam 3 sampai Malang katanya. Gitu ya. Jadi ya harus semangat demi murid kan Ibu ya? Oke. Oke, sekarang saya mau menjelaskan tentang perubahan pemahaman terkait literasi. Kalau pemahaman lama saya tentang literasi itu hanya membaca dan itu lebih spesifik ke pembelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Literasi berarti ya bahasa Indonesia membaca gitu. Sedangkan literasi itu di pembelajaran matematika gitu ya Bu ya. Nah, tapi setelah kita melalui beberapa materi yang sebelumnya, jadi kita mendapatkan pencerahan bahwasanya literasi itu tidak hanya pembelajaran bahasa Indonesia tentang membaca. Kita berkata-kata, kita membaca tulisan di pinggir jalan, kita ngomong-ngomong sama guru, sama saudara atau sama orang lain itu termasuk literasi. Dan yang kita pentingkan di sini kepada murid kita bukan hanya anak-anak itu bisa membaca buku, tetapi bagaimana anak-anak bisa memahami dan mengerti isi bacaan dari buku tersebut. Masih semangat? Semangat. Coba cek. Tepuk semangat. Oke, saya perwakilan dari tim KJ itu memilih buku Namaku Kali. Ya, Namaku Kali. Tidak perlu dibaca ya Pak ya? Oke, nanti ada teks cara membaca. Pertanyaan pertama, coba Pak. Isinya singkat aja nggak apa-apa Bu? Ya, siap. Isi singkat buku itu apa? Oh, isi singkat buku ini menceritakan kali itu adalah bukan ya nama alias sungai, Bapak Ibu ya. Di bahasa Jawa kan kali kan, kita main ke kali itu sungai gitu ya Pak ya. Jadi bukan nama anak ini tapi sungai. Di mana sungai itu sangat bahagia ketika anak cewek ini datang di kebun jagungnya seperti itu. Ya, sungai itu sangat bahagia atau kali itu sangat bahagia ketika si cewek itu datang bersama orang tuanya untuk bermain air atau bermain perahu seperti itu. Gitu ya? Oke, lanjut pertanyaan pertama. Mana Pak? Mengapa teks multimodal tersebut dipilih? Nah, teks multimodal tersebut dipilih karena sesuai dengan kearifan lokal di daerah pedesaan, yang mana di daerah tersebut bermata pencarian bertani atau berjagung. Nah, dan bisa berinteraksi langsung. Dan selain itu, kali atau sungai itu berada di semua tempat, seperti itu ya. Yang nomor 2, tujuan pembelajaran apa yang tidak dicapai dari bahan teks multimodal yang Anda pilih? Tujuannya di mana kita mengenalkan anak untuk cinta terhadap lingkungan sekitar, menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar agar tidak tercemar atau bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang, seperti itu. Untuk yang ketiga, bagaimana pemanfaatan teks tersebut dalam pembelajaran? Memanfaatkan teks adalah mengajak anak untuk mencoba hal-hal baru dan berpikir kreatif. Tadi ya, ketika saya baca itu si anak ini sampai menyusun batu-batu untuk dijadikan bendungan gitu. Kemudian ada dia mengambil sepan. Nah di situ kita berarti anak ini sudah berpikir kreatif gitu ya, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk dijadikan permainan tradisional. Kan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, sumber lain atau bahan ajar atau media pembelajaran apa yang relevan dengan teks multimodal yang Anda pilih. Nah, di sini bisa gambar-gambar lingkungan lain di sekitar kita, tidak hanya kali gitu ya. Ada yang di daerah tadi pantai, pegunungan. Nah, seperti itu. Nah, itu kita bisa sesuaikan di kelas kita, tidak hanya ada gambar, tapi ada kata-kata yang menarik sehingga anak-anak tidak bosan. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ini refleksi jujur-jujur saja kita kan gitu Bapak Ibu. Jadi saya tersentuh tadi, seorang ibu datang ke kelas menggambar terlebih dahulu infografi sebelum jam pelajaran dimulai. Bisakah kita? Bisa. Sama juga pertanyaan itu ke saya Bapak Ibu. Apakah strategi menarik yang digunakan guru pada video ini? Apa strateginya Bapak Ibu?
Yo. Hasil adalah pembiasaan membaca pada siswa setelah menyelesaikan tugas. Maksudnya di sini, kadang siswa kita kan mengerjakan tugas nih, sudah selesai. Daripada mengganggu temannya, karena di kelas itu ada sudut pandang. Dari kerja kelompok kami, yaitu tentang mata pelajaran CP, TP, dan APT, dan juga sumber belajar. Ini kami mengambil dari kelas 4 fase B. Mata pelajaran bahasa Indonesia, CP-nya peserta didik mampu menulis teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teks eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Peserta didik terampil menulis tegak bersambung. Untuk TP-nya, yaitu menulis teks prosedur dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cek, UAS, alat yang untuk membentuk topeng. Tadi kan. Oke, yang pertama kita mengidentifikasi konsep yang relevan dengan buku bacaan bermutu yang disesuaikan dengan CP yang diinginkan. Berarti ini prosesnya atau caranya sama seperti kemarin ya Bu? Lulu, Lili, Lala. Ini lem-lem. Kok jadi tuh lemku? Pas, anyarku. Gue tiket toh. Lem. Ganti warna Bu ya. Boleh. Warna-warni. Aduh. Berapa lama waktu yang diperlukan? Coba sebutkan 5 buah yang rasanya masam. Pasti jeruk. Iya memang Pak, mikir itu melelahkan.
Makanya kayak gini kan gitu. Kami hormati Bapak Ibu narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu peserta dan yang berbahagia. Izin Bapak Ibu ya, saya mewakili Bapak Kepala BPDB Provinsi Jawa Timur dan Ketua Tim Kerja telah mengundang kami para guru untuk hadir